Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Pemirsa At-Tafakkur channel yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang mulia ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari hidup dan kehidupan ini, dan juga mendapat nikmat yang luar biasa, terutama adalah nikmat iman dan Islam. Hanya dengan iman dan Islam inilah kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat serta para pengikutnya setia hingga akhir zaman kelak. Dan semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, merupakan suatu momentum, suatu waktu yang tepat sekali bagi kita untuk membenahi diri, untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan, baik individu maupun jamaah. Maka tidak salah kalau kemudian momentum Ramadan ini merupakan momentum yang tepat untuk kebangkitan umat ini. Hal ini dikarenakan begitu istimewanya bulan ini. Sangat sayang kalau kemudian keistimewaan bulan ini kita sia-siakan begitu saja. Keistimewaan bulan ini diantaranya adalah bahwa bulan ini bulan yang namanya disebut dalam Al-Quran. Satu-satunya bulan yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wal bayan minal huda wal furqan. Ila akhir ayat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi adalah unzila yang telah diturunkan fihil Quran, di dalamnya Al-Quran. Nah, jadi keistimewaannya pertama, yaitu bulan ini namanya disebut atau tertulis dalam Al-Quran, tertera dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan. Sementara bulan yang lain namanya tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Nah, keistimewaan yang kedua bahwa dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran di dalamnya. Alladzi unzila fihil Quran. Nah, yang kemudian kita peringati 17 Ramadan sebagai Nuzulul Quran. Hari di mana diturunkan Al-Quran, yaitu diturunkan wahyu pertama, diturunkan ayat-ayat pertama kepada Nabi Muhammad SAW yang sekaligus merupakan pelantikan pengangkatan beliau sebagai seorang Rasul. Ini adalah keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, ya, atau yang berikutnya, ya, bahwa dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang sangat istimewa, yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Dalam ayat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri min khairum min alfi syahr. Dengan adanya malam istimewa tersebut, maka amal ibadah kita, amal perbuatan kita itu pahalanya dilipat gandakan sampai 1000 bulan atau lebih. Artinya adalah bahwa di bulan ini
bulan yang istimewa, kita harus melakukan banyak aktivitas, tentunya adalah aktivitas yang positif, aktivitas yang membawa kepada kebaikan. Masih banyak lagi keistimewaan di bulan Ramadan ini, diantaranya adalah bahwa pada bulan ini semua pintu surga dibuka, sementara semua pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Ini sebagaimana disitir dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dengan keistimewaan yang luar biasa ini, maka sangat disayangkan kalau kemudian kita sia-siakan. Kita haruslah banyak beraktivitas untuk meningkatkan kebaikan, untuk meningkatkan bukan hanya kebaikan individu, tetapi juga kebaikan seluruh umat. Jangankan ibadah-ibadah besar, bahkan tidur pun dinilai ibadah. Karena itu sangat rugi kalau kemudian kita tidak beraktivitas, kita tidak beramal. Nah, tentunya amal yang terbaik adalah amal yang membawa kebaikan bukan hanya bagi kita, tapi juga seluruh umat manusia, seluruh umat di alam ini. Karena Islam adalah untuk rahmatan lil alamin. Dan yang terpenting di bulan ini, bulan Ramadan ini, Allah telah memilih dan menetapkan untuk dilaksanakan puasa yang wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tersebut Al-Baqarah ayat 183, Allah menyeru kepada bukan sekedar orang muslim. Jadi bukan ya ayyuhalladzina muslimun, tetapi lebih tinggi lagi, yang disuruh adalah orang-orang yang beriman. Ya. Untuk apa? Untuk menjalankan puasa. Dan kemudian dengan puasa ini, maka harapannya adalah la'alakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Kaum muslimin ini diberitakan berpuasa untuk meningkatkan dirinya, kualitas dirinya, levelnya dari beriman menuju pada muttaqin, ketakwaan. Nah, ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, di mana kita harus meningkatkan segenap kemampuan, meningkatkan segenap potensi diri untuk mencapai level yang lebih tinggi, bukan sekadar muslim, mukmin, tapi justru meningkat menjadi yang muttaqin, bertakwa. Apakah takwa itu? Jumhur ulama ya, itu sudah sepakat yang dimaksud dengan takwa itu tidak lain adalah meninggalkan seluruh larangan Allah dan maksudnya menjalankan semua perintah Allah dan Rasul, atau menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya. Nah, artinya takwa ini menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya. Ini bukan sekedar satu aspek, bukan misalkan ibadah mahdoh saja, menjalankan sholat saja, baca Quran, dan seterusnya. Bukan berarti menjalankan ibadah mahdoh itu sesuatu yang salah, bukan. Artinya adalah itu tetap, bahkan wajib. Menjalankan perintah Allah dalam ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, dan sebagainya itu tetap dijalankan. Namun, yang dimaksud dengan takwa itu lebih dari itu. Semua aspek di kehidupan kita, yaitu harus mengacu pada perintah Allah dan larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Artinya, kalau kemudian kita melakukan aktivitas, apakah itu bekerja,
belajar, dan sebagainya, ya, maka kita harus ingat apakah itu sesuai dengan perintah Allah dan tidak mengerjakan larangan Allah dan Rasulnya. Kalau kemudian ternyata tidak sesuai dengan perintah Allah, maka jangan dilakukan. Kalau kemudian mengerjakan larangan Allah, hentikan, tinggalkan. Ini segala aspek kehidupan kita. Nah, dengan demikian, maka di bulan ini kita diharapkan benar-benar berlatih, mendidik diri untuk melakukan kebaikan. Maka sungguh tepat kalau kemudian dengan momentum bulan Ramadan ini kita berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kemampuan kita, potensi kita, ya, juga tentunya adalah kualitas kita untuk menjadi yang lebih baik. Sehingga kalau tadi di awal saya sebutkan bahwa Ramadan merupakan momentum tepat untuk kebangkitan umat, maka ada sesuatu yang tidak salah. Dan ada sesuatu yang memang seperti itu adanya. Bagaimana bisa meningkatkan atau membangkitkan umat ini? Ya, tentunya dengan benar-benar menjalankan ketakwaan tadi. Karena ketakwaannya dimaksud seluruh aspek kehidupan, maka tidak bisa tidak kondisi yang ada itu harus mendukung. Tidaklah mungkin seorang bisa melakukan suatu kebaikan, sementara ternyata dilarang dalam kondisi lingkungan sekitarnya. Artinya orang tidak akan bisa bekerja. Di tempat-tempat tertentu misalkan Allah ketika umat muslim mau menjalankan perintah Allah yaitu untuk sholat, ternyata dilarang oleh rezim di negeri tersebut. Nah, ini artinya bahwa ketika mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, sementara kondisi lingkungannya tidak bisa, tidak mendukung, maka tidak mungkin terjadi. Karena itu, maka supaya umat ini bisa bertakwa, mau tidak mau, kondisi yang ada di sekitarnya harus diatur, harus dibuat supaya mendukung kondisi tersebut. Nah, inilah inti dari kebangkitan umat. Umat bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan ketakwaannya, tentunya dengan didukung oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Nah, itulah maka dengan keadaan yang ada sekarang, di mana umat belum bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya secara menyeluruh, maka kemudian harus diupayakan dengan momentum bulan ini, kita menyeru kepada seluruh umat untuk kemudian berusaha bisa menjalankan ketakwaan, meninggalkan keterpurukan ini, menuju ke kondisi di mana kaum muslimin sejahtera, ya, dengan benar-benar bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, demikian ya yang bisa kami sampaikan. Jika ada benarnya, insya Allah datanya dari Allah SWT, setelah kita ambil hikmahnya, kita amalkan. Kalau kemudian ada yang hal-hal yang kurang benar atau mungkin kesalahan dalam berucap dan sebagainya, itu adalah karena keterbatasan kami, maka kami mohon maaf sebenarnya. Bila taufiq ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.